Shalom, senang bertemu dengan anak-anakku sekalian. Hari ini adalah pertemuan kita yang kedua untuk membahas tentang bab 10 mengenal Roh Kudus. Ya, di minggu lalu kita sudah membahas di poin A, siapa Roh Kudus. Nah, Pak Guru ulangi sedikit bahwa Roh Kudus itu adalah penolong yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Nah, minggu lalu anak-anakku sudah membaca dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Nah, selain Roh Kudus sebagai penolong, dijelaskan juga di poin A bahwa Roh Kudus juga itu adalah pembimbing. Ya. Di setiap kita berdoa, kita memohon bimbingan penyertaan Roh Kudus. Baiklah, kita lanjut di poin B. Mengapa memerlukan Roh Kudus? Nah, Allah mengutus Roh Kudus kepada orang percaya agar mereka dapat memahami firman Tuhan. Nah, selain penolong dan penghibur, juga sebagai pembimbing, Roh Kudus juga dapat memampukan kita memahami firman Tuhan dengan baik dan melakukannya dengan benar sehingga bertumbuh mengasihi Allah. Jadi dengan adanya Roh Kudus yang telah dikirim oleh Bapa, oleh Allah melalui perantaraan atau di dalam nama Yesus, kita bisa memahami dengan baik. Kita bisa melakukan dengan benar firman-firman yang telah diajarkan oleh Yesus, sehingga kita bisa bertumbuh dengan baik untuk mengasihi Allah. Nah, orang percaya memerlukan Roh Kudus. Mengapa kita perlu Roh Kudus? Sebab kita tidak punya kepandaian, kita tidak punya kemampuan untuk mengerti maksud Tuhan. Itulah sebabnya anak-anakku sekalian, betapa pentingnya peran Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena kita tidak punya kepandaian, kita tidak punya kepintaran, kita tidak punya kemampuan untuk mengerti setiap maksud Tuhan melalui firman. Hanya Roh Kudus yang dapat menolong. Nah, ini kita sudah bahas minggu lalu. Kita sudah meyakini bersama bahwa hanya di dalam Roh Kudus kita mendapat pertolongan. Melalui Roh Kudus kita diberi kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya. Jadi tidak hanya kita dibantu untuk mengerti, memahami apa yang Tuhan harapkan kita lakukan dalam kehidupan kita, tetapi kita ditolong, kita diberi kemampuan melakukan kehendak. Nah, setiap orang percaya memerlukan Roh Kudus. Jadi kita jangan pernah berpikir bahwa karena kita sudah diselamatkan, kita sebagai orang percaya, kita tidak butuh lagi bimbingan, kita tidak butuh lagi penyertaan Roh Kudus.
Maka dari itu, anak-anakku sekalian, semakin kita percaya, semakin kita yakin bahwa Roh Kudus akan selalu menyertai, akan selalu membimbing kehidupan kita. Nah, Roh Kudus itu bekerja dalam hati, menyertai kita, memberi kita pertolongan, melindungi kita. Roh Kudus meyakinkan, memberi kita keyakinan untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kudus juga meneguhkan kita. Roh Kudus menghibur. Roh Kudus memberi kekuatan. Apalagi masa-masa sekarang, kita masih dalam keadaan yang sangat sulit oleh karena pandemi COVID-19. Kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus akan selalu memberi kita kekuatan, akan selalu memberi kita keyakinan untuk menikmati hidup karunia dari Tuhan. Nah, tidak juga kita harus berpikir, wah ternyata sudah ada Roh Kudus. Nah, untuk apa pakai masker? Untuk apa cuci tangan? Untuk apa jaga jarak? Kita andalkan Roh Kudus. Tidak begitu ya. Roh Kudus itu memberi kita akal budi, ya, memberi kita kemampuan, memberi kita kekuatan untuk melawan setiap kehendak-kehendak atau roh, kekuatan-kekuatan yang tidak baik yang akan menimpa kehidupan kita. Juga Roh Kudus itu dapat menenangkan hati yang gundah gulana. Ya. Minggu lalu Pak Guru sudah menyebutkan bahwa ketika kita sering menghadiri ibadah penghiburan kedukaan, itu biasa pelayan firman berdoa atau menyampaikan bahwa kiranya Roh Kudus dapat menenangkan hati, dapat menghibur. Itu peran-peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kemudian di bagian C, berserah pada Roh Kudus. Nah, di bagian C itu diawali oleh sebuah cerita antara Given dengan ayahnya, di mana Given dan ayah Given itu akan menyeberangi sebuah jembatan kawat dan bambu. Bagaimana Given yang baru berumur 3 tahun pasti mempunyai rasa takut. Ya. Dalam perjalanan, tiba-tiba Given berhenti, kemudian berbisik kepada ayahnya. Nah, setelah itu ayahnya paham, dan kemudian ayahnya membungkukkan badan, dan kemudian ayah Given menggendong Given. Apakah Given menyerah, tidak mau lagi meneruskan perjalanan melintasi jembatan bambu? Tentu tidak. Tetapi Given dalam cerita ini menyerahkan perjalanan dengan meminta ayahnya untuk menggendong dia. Jadi bukan menyerah, tetapi berserah. Tapi nanti kita lihat apa sih perbedaan berserah dengan menyerah. Nah, dari cerita Given dan ayah itu memberi kita gambaran arti kata berserah. Berserah artinya menyerahkan karena kita yakin dan bergantung karena percaya. Mengapa kita selalu diajar untuk berserah kepada Tuhan?
Karena kita yakin bahwa Tuhan pasti bisa menolong, menjaga melalui Roh Kudus-Nya. Mengapa kita berserah kepada Roh Kudus? Karena kita percaya. Nah, orang percaya berserah kepada pimpinan Roh Kudus karena bimbingan dan penyertaannya diyakini dalam setiap kehidupan kita. Ya. Nah, berserah bukanlah menyerah. Ya. Berserah bukanlah menyerah. Jadi cerita Given dan ayahnya tadi, Given tidak menyerah, tetapi dia menyerahkan supaya ayahnya menolong dia melintasi atau melewati jembatan bambu. Nah, menyerah adalah pasrah yang negatif atau tidak mau berjuang lagi. Nah, ini kadang-kadang kita sering alami dalam kehidupan kita. Ketika kita ada masalah, ketika kita ada persoalan, kita tidak mau berjuang lagi. Kita menyerah. Ya, kita tidak berserah kepada Tuhan. Nah, pasrah pada keadaan, ini menyerah. Tidak mau mencari jalan keluar. Ini menyerah, bukan berserah. Nah, Allah tidak menghendaki orang percaya menyerah, melainkan berserah. Itu sebabnya Allah mengutus penolong. Siapa penolong itu? Penolong itu adalah Roh Kudus. Nah, kemudian di bagian D, mengalami setiap hari. Apa yang dialami setiap hari? Penyertaan Roh Kudus. Nah, Nabi Yeremia itu selalu mensyukuri nikmat atas penyertaan Allah setiap hari. Nabi Yeremia selalu mengalami penyertaan Allah setiap hari. Roh Kudus memimpin Yeremia sehingga ia tidak melanggar perintah Allah. Bagaimana Nabi Yeremia dibimbing sejak kecilnya untuk menjadi seorang nabi. Nah, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan orang yang diselamatkan. Ini janji. Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan orang yang telah diselamatkan. Termasuk kita sekalian. Nah, orang yang semakin hidup bergantung pada pimpinan Roh Kudus, itu akan semakin merasakan kuasanya setiap hari. Lewat apa? Lewat doa-doa kita. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus. Nah, untuk tugas hari ini, kita akan mengerjakan kegiatan pembelajaran halaman 70 sebagai tugas mandiri di nomor 3. Ya. Ada 5 poin. Silakan anak-anakku mengisi poin A sampai poin E. Setelah itu, buatlah sebuah kesimpulan di bagian C, halaman 70. Apa yang anak-anakku pahami tentang kata berserah bukan menyerah. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anakku sekalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini boleh kita pahami dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.